saat kita pasang iklan di Meta Ads itu pengen tahu iklan kita ini mau ditembakin ke siapa, mau ditembakin kemana, dan juga mau ditempatkan di mana. Welcome back dengan gue Ivan Anwar, di mana gue selalu membahas mengenai digital marketing, social media, paid performance seperti Meta Ads atau TikTok Ads. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai struktur Meta Ads. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai campaign, dan di video kali ini yang sebenarnya adalah lanjutan dari video sebelumnya itu kita akan membahas mengenai level kedua dari struktur Meta Ads, yaitu ad set. Nah, apa itu ad set? Ad set itu sebenarnya adalah struktur berikutnya dari Meta Ads. Sedikit refreshment, di video sebelumnya gue sudah jelasin mengenai strukturnya. Paling atas itu adalah campaign. Campaign itu adalah objektif atau tujuan kenapa kita ngiklan, dan di level kedua ini adalah ad set. Ad set itu sebenarnya lebih ke placement dan juga ke siapa atau audience yang akan kita target. Jadi sebenarnya pertanyaan yang ada di ad set ini sebenarnya simple. Saat kita pasang iklan di Meta Ads itu pengen tahu iklan kita ini mau ditembakin ke siapa, mau ditembakin kemana, dan juga mau ditempatkan di mana. Nah, sebenarnya tiga elemen itu yang sebenarnya penting banget untuk berada di dalam ad set, dan tiga elemen ini juga yang teman-teman sebenarnya harus sudah pahami dulu sebelum mulai beriklan. Kita ngebahas pengertiannya dulu, kita ngebahas pemahamannya dulu, baru kita akan lari ke prakteknya gimana cara untuk setting ad set ya. Oke, pertama kita akan bahas dulu ke siapa iklan kita mau ditembakin. Gue sering bilang ke semua orang kalau misalnya kita mau iklan, kita sudah harus tahu dulu siapa target audience yang kita mau incar, betul nggak? Jangan sampai kita pada saat mau iklan kita baru mikirin ini siapa yang mau ditembakin iklannya. Jadi sebenarnya target audience kita sudah harus pikirkan dulu siapa yang mau kita tembakkan. Contoh misalnya lo punya produk seperti hijab, lo jualan hijab ke orang-orang. Sudah pasti mungkin target audience-nya adalah wanita, betul nggak? Nah, kedua, range umurnya. Dan umurnya kira-kira di usia berapa? Nah, ini yang harus pikirkan. Oke, hijab ini mungkin bisa dipakai oleh semua orang, tapi apakah lo punya gaya hijab tertentu? Apakah hijab lo ini memang hanya dengan model-model atau corak yang populer di kalangan Gen Z, atau mungkin hijab lo ini adalah hijab untuk ibu-ibu, untuk mama, atau mungkin untuk nenek-nenek. Itu lo harus spesifikasikan dulu supaya lo tahu range umurnya juga. Dan kira-kira orang yang akan beli hijab lo ini orang-orang seperti apa sih? Apakah orang-orang yang berada di perkotaan, atau orang-orang yang mungkin berada di daerah pedesaan, atau mungkin orang-orang yang mungkin dipakai hijab untuk formal berangkat kerja, atau mungkin hijab untuk di rumah, untuk jalan-jalan ke warung gitu. Nah, lo harus spesifikkan hal-hal seperti ini supaya nanti lo tahu siapa yang lo mau targetkan di dalam iklan. Kedua, lo mesti tahu juga di mana iklan lo akan ditembakkan. Kalau misalnya lo punya produk yang mungkin cukup mass market dan lo bisa memasarkan ke seluruh Indonesia, silakan lo bisa pilih target untuk seluruh Indonesia. Atau mungkin lo bisa mentargetkan seluruh dunia pula, silakan lo bisa mentargetkan seluruh dunia. Tapi apabila misalnya market lo itu spesifik, berada di lokasi tertentu, karena memang lo hanya bisa deliver produk atau jasa lo itu ke area tertentu. Nah, jadi lo harus spesifik ke dalam lokasi tertentu. Misalnya contoh, lo jualan makanan, ya kan, makanan basah yang hanya bisa dikirim untuk area sekitar Jabodetabek karena kebetulan lo tinggal di Jakarta. Otomatis lo mau iklan lo hanya tayang di Jakarta dong, nggak mau iklan lo tayang di Papua. Ujung-ujungnya pada saat ada yang mau beli, lo bingung gimana delivernya. Atau mungkin lo adalah seorang jasa servis AC atau cuci AC. Lo pengen customer lo itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar lo. Kalau lo tinggal di Tangerang, tiba-tiba lo dapat orderan di Jakarta Utara atau Kelapa Gading, mungkin lo akan mikir lagi. Nah, itu kenapa fungsinya lo harus tahu lokasi di mana iklan lo ini akan ditembakkan. Dan ketiga adalah placement. Placement ini sebenarnya adalah di mana iklan kita akan ditayangkan. Pada prinsipnya sebenarnya si Meta ini sudah ada advantage placement, yaitu di mana dia akan mengatur placement atau penempatan iklan kita secara otomatis. Tapi sebenarnya kita masih bisa juga mengatur secara manual. Kita mau iklan kita hanya tayang di Facebook, hanya tayang di Instagram, hanya tayang di Messenger, dan bahkan kita juga misalnya mau iklan kita hanya tayang di feed aja, nggak mau tayang di story gitu. Itu bisa, semuanya bisa diatur. Oke, cukup pembahasannya. Jadi sekarang kita coba praktek gimana cara untuk setting ad set ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam Meta Ads Manager. Dan kalau diperhatikan di sebelah kiri ini gue sudah ada di level ad set. Nah, ini campaign yang gue gunakan di video ini adalah campaign objective sales ya.
Jadi saat gue masuk di campaign, di sini gue pilih objektifnya itu sales tadi. Oke, sekarang kita masuk ke ad set-nya. Ad set adalah, ingat, penempatan dan juga siapa yang mau kita targetkan. Pertama kita namakan ad set-nya. Silakan lo boleh namain siapapun, cuman biasanya gue menamakan ad set-nya dengan lokasi dan target yang gue incar. Misalnya Jabodetabek dan female only gitu. Misalnya gue hanya mentargetkan wanita. Dan kalau misalnya gue punya range umur tertentu, misalnya gue hanya mentargetkan 20 sampai 35 misalnya ya. Kemudian turun ke bawah, di sini adalah lokasi konversinya. Nah, saat lo bikin iklan terutama sales ya, itu lo harus tahu funnelnya kemana. Apa itu funnel? Funnel itu adalah rangkaian perjalanan customer journey sampai akhirnya dari dia belum tahu produk lo sampai akhirnya dia bisa beli produk lo. Itu adalah funnel. Nah, jadi kalau misalnya lo mau iklan, lo sudah harus tahu nih funnel lo mau kemana. Lo sudah harus tahu dari orang saat klik iklan, dia mau dikirim kemana. Karena lo mau jualan. Lo punya toko online kah? Atau lo mau kirim kemana gitu. Itu sudah harus tahu. Jadi lo sudah harus prepare. Jadi konversinya ditanya nih, lo mau kirim trafiknya kemana? Pertama adalah website. Ini kalau misalnya lo punya toko-toko online berbentuk website, kemudian ada aplikasi. Ini kalau misalnya lo punya toko online berbentuk aplikasi, website and app. Kalau lo punya dua-duanya, message destination. Nah ini kalau misalnya katakanlah lo nggak punya website, lo nggak punya aplikasi, dan lo pengen jualan di message, bisa via DM, bisa via messenger, bisa via WhatsApp. Atau mungkin lo mau jualan via calls melalui nomor telepon gitu bisa juga. Nah, jadi sesuaikan dengan tujuan atau funnel yang lo tuju. Di sini gue akan pilih website ya. Kemudian performance goal, tentunya kita pengen maximize number of conversion. Jadi ini nggak usah dikotak-katik. Nah, di sini dia akan minta untuk pilih dataset. Di sini gue ada dataset gue. Dataset ini adalah pixel ya. Jadi kalau misalnya lu sudah punya website, pastinya kita nanti akan tanamkan namanya metapixel ke dalam website kita. Metapixel itu apa? Sebenarnya metapixel itu simpel. Gunanya adalah untuk tracking. Jadi si Meta ini tahu siapa aja sih yang visit ke web kita ini dan siapa aja yang akhirnya beli, siapa aja yang cuma lihat-lihat doang, siapa aja yang apa scrolling sampai bawah, siapa yang baca, siapa yang nggak baca, itu mereka pelajarin semua behaviornya di dalam si pixel ini. Nah, gunanya apa? Supaya kita bisa mentargetkan lagi atau supaya bisa membantu si Meta Ads untuk mempelajari orang seperti apa sih kira-kira yang lebih cocok untuk membeli produk kita. Itu gunanya pixel. Agak sedikit teknis, tapi nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya ya. Nggak akan cukup kalau dibahas di sini. Nah, kemudian ada conversion event. Conversion event karena kita mau orang beli, otomatis kita berharap conversion eventnya itu adalah purchase ya. Cost per result, ini kalau misalnya mau targetkan CPR tertentu, cost per result tertentu, maksudnya apa? Misalnya setiap ada transaksi, setiap ada pembelian di dalam Meta Ads kita, itu costnya 20.000 misalnya ya. Nah, kita pengen target tertentu, gue nggak mau 20.000, gue pengen 10.000 ya, kita tulis di sini. Otomatis si Meta akan coba untuk spending budget lo dengan cost yang lo spesifikan. Tapi gue nggak prefer untuk lo taruh ini, apalagi kalau misalnya lo masih belum tahu cost per result atau apa, jadi biarin aja kosong ya. Biar Meta explore dulu seperti apa dan mau gimana. Ini ada dynamic kreatif, tapi ini fitur akan hilang dalam sesaat lagi, katanya akan diganti dengan flexible ad format. Jadi gue nggak mau jelasin terlalu banyak tentang dynamic kreatif, kita skip aja dulu. Nah, di sini ada budget ya. Ini ada di level ad set dan dia nanya budget. Tapi waktu di video sebelumnya kalau lo ingat, kalau gue masuk ke campaign, di sini juga ada pilihan budget. Ya kan? Kenapa kok ada dua? Ada di campaign dan ada di ad set. Jadi sebenarnya Meta itu nanya, lo mau taruh budget lo itu di level campaign atau di level ad set? Mau campaign atau mau ad set? Mau di atas atau mau di bawah? Ini yang dia tanya. Perbedaannya apa? Jadi gini, kalau misalnya kita taruh budgetnya di level campaign, otomatis let's say kita pengen taruh budgetnya itu 100.000 per hari di level campaign ya, bukan di level ad set. Dia akan mengoptimasi si 100.000 ini untuk dialirkan, kucurkan dananya ke ad set dan ad set 1 dan ad set 2 apabila lo punya lebih dari satu ad set.
Tapi kalau misalnya lo taruh budget lo di level ad set, otomatis si Meta itu akan ngetesnya itu ada di level ad set. Jadi misalnya lo punya dua ad set, satu 100.000, satu lagi 100.000, ditaruh budgetnya ya. Nah, di bawahnya itu ada ad kreatif. Dia akan mentesting atau mengoptimasi budget dari ad set ke ad kreatif. Jadi ke struktur yang ada di bawahnya lagi. Pusing, iya pusing. Nanti mungkin ada perlu penjelasan lebih jelas tentang ini. Tapi basically, lo mau taruh budget lo di mana? Di level campaign atau di level ad set. Kalau misalnya lo mau banyak eksperimen atau testing di level kreatif, di level materi iklannya, gue sarankan lo taruh budget di level ad set. Tapi kalau lo malas ribet dan mau simple dan pengen mereka optimasi semuanya secara otomatis, lo bisa taruh di level campaign. Gue pribadi biasanya selalu taruh di level campaign, nggak di level ad set. Tapi balik lagi, sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya gue setting, di sini gue nyalain nih, campaign budgetnya di level campaign ya, gue level campaign dan ini gue nyalain dan ini gue pasang misalnya 100.000, otomatis kalau kita masuk ke level ad set lagi yang di sebelah kiri sini, dia nggak akan nanya budget lagi karena sudah disetting di level campaign. Oke, sekarang kita masuk, sekarang ini masih di ad set ya, karena budgetnya udah hilang, jadi kita sekarang ditanya mengenai jadwal. Kita mau iklan kita tayang kapan? Nah, kita mau tayang dari hari ini, 8 Maret, ya reset your start date to today, karena ini maksudnya apa? Jadi ini kan 11.20, sedangkan sekarang posisi jam menunjukkan 11.40, jadi dia kayak nggak update gitu, dia minta diupdate. Nah, jadi berubah 11.40. Itu mulainya iklan kita. Sekarang dia nanya, iklan kita itu mau ada habisnya nggak atau end date-nya nggak? Nah, sebenarnya idealnya lo harus selalu cantumkan end date ya. Jadi klik di sini end date. Jadi lo taruh kapan iklan lo itu mau berakhir. Contoh misalnya gue pengen berakhir di tanggal 31 Maret. Kan selesai. Terus turun ke bawah lagi ada audience control. Nah, ini adalah lokasi di mana lo pengen uh, tembakin ke siapa aja. Lokasinya di mana aja iklan lo itu akan beredar. Mau tembak iklan di seluruh Jakarta misalnya, mau tembak ke seluruh Indonesia atau mungkin seluruh dunia, it's up to you. Depending on market lo itu ada di mana. Oke. Sekarang misalnya lo mau pilih Jakarta only ya, kita bisa pencet edit sini dan kita ketikkan Jakarta. Nah, di sini ada pilihannya nih, Jakarta Indonesia. Otomatis dia hanya akan berfokus iklannya muter-muter di area Jakarta saja. Tapi kalau misalnya lo pengen lebih dari satu, misalnya gue pengen Jakarta dan Bekasi misalnya. Bekasi kurang I. Bekasi. Nah, oke ke Nah, dia sini iklan lo akan berfokus di Jakarta dan Bekasi. Cuma di sini Bekasi 40 kilo, kayaknya kegedean nih. 40 kilo ini sampai kalau dilihat nih radiusnya nih sampai Depok tuh ke cover. Jadi mungkin gua akan kurangin menjadi sekitar, ini mentoknya di 17 ya. Kurangin sampai 17 kilo. Masih make sense mungkin di sini. Nah, lo bisa pilih multiple location sebenarnya. Lo mau pilih satu lagi misalnya di Tangerang Selatan misalnya. Tuh, kepilih lagi. Tapi kali ini radiusnya cuma 2 kilo. Kita perpanjang lagi mungkin sampai 15 kilo. Nah, jadi dengan skema seperti ini iklan lo akan muncul di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang Selatan gitu kan. Tapi balik lagi ini di setting sesuai dengan kebutuhan lo. Oke, sekarang kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada advantage audience. Advantage audience ini sebenarnya adalah update dari detail targeting atau targeting yang lebih mendetail kalau bahasa Indonesianya. Cuman sekarang fitur ini diganti dengan yang namanya advantage audience. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau advantage audience ini nyala, dia si Meta ini akan menayangkan iklan kita secara otomatis ke orang-orang yang menurut dia akan mau merespon iklan kita. Ya kan? Dia akan mencoba mencocokkan materi iklan kita ini kepada orang-orang yang menurut algoritma dia itu lebih akan bisa respon, akan bisa menghasilkan hasil gitu secara otomatis. Jadi tanpa kita perlu memilih targeting secara detail pun dia otomatis akan menayangkan iklan kita. Tapi ada tapinya. Untuk
account baru. Untuk account lama yang misalnya udah sering iklan, udah sering mendapatkan hasil, udah punya database pixel yang cukup banyak, mungkin mungkin kalau misalnya lo pakai si advantage audience ini oke, karena si Meta sendiri sudah tahu audience yang lo incar seperti apa. Tapi kalau let's say you're a brand new ad account, lo belum pernah iklan sama sekali, Meta sendiri belum ada clue gimana sih iklan yang lo pengen incar, gue tetap saranin pakai, tapi harus tetap menggunakan detail targeting secara bersamaan. Oke, ini contohnya. Jadi di advantage audience ini, di sini ada optional ya, advantage audience optional. Jadi kita klik di sini. Nah, jadi sebenarnya dengan kita klik ini, advantage audience tetap nyala, tapi kita juga tetap merekomendasikan audience yang kita mau ke si Meta, supaya Meta pun bisa tahu, oh oke, ini yang dia mau, mungkin bisa gue cari ke orang-orang lain di luar ini yang mungkin bisa perform juga. Di sini kita cari usia, range usianya, misalnya gue pengen ganti 21 sampai 40 misalnya. Oke, gitu. Jadi hanya range ke orang-orang dengan usia 21 sampai 40 tahun. Kemudian di gendernya kita bisa ganti, misalnya gue pengen dua-duanya, pengen cewek doang atau pengen cowok doang. Tapi di sini gue pilih dua-duanya ya. Nah, di sini yang the most interesting partnya adalah detail targeting. Di sini kalau kita pencet browse, klik sini. Nah, ini ada 3 macam detail targeting. Ada demografi, interest, behavior. Demografi itu adalah targeting sesuai dengan demografinya. Misalnya tingkat pendidikan, tingkat finansial, apakah dia orang tua, relationship dia seperti apa. Contoh misalnya relationship ya. Kita pengen nembakin ke orang-orang yang sudah tunangan misalnya. Nah, ini berguna apabila misalnya lo jualan cincin kawin atau mungkin jualan paket-paket pernikahan. Ini bisa lo pakai nih untuk orang-orang yang baru tunangan. Kemudian di bawah sini ada interest. Interest itu jadi ketertarikan dia terhadap dunia apa. Misalnya dia tertarik di dunia bisnis, dia tertarik di dunia entertainment, dia tertarik di dunia food and drink, shopping and fashion gitu. Nah, itu bisa kita deskripsikan lagi. Kemudian kita masuk ke browse lagi, kita lihat behavior. Di sini behavior bisa ketahuan aktivitas dia apa, misalnya jenis handphone apa yang dia pakai, dia keseringan pakai browser apa, apakah dia pakai laptop atau pakai mobile gitu, itu ketahuan semuanya. Jadi di sini ada 3 fitur demografi, interest, dan behavior yang bisa lo pakai. Tapi sebenarnya ini dihapus sebentar. Tapi sebenarnya lo nggak mungkin hafal satu-satu, jadi bisa juga banyak sekali nih. Bisa juga apa namanya, lo ketikin aja lo mau apa. Misalnya lo target lo jualan hijab tadi ya, pengen jualan ke wanita, kita ketikkan misalnya fashion. Nah, di sini ada fashion design. Dan kalau diperhatiin fashion design di sini ini adalah employer, berarti orang-orang yang kerja di dunia fashion industry. Kemudian ada fashion design field of study, berarti ini orang-orang yang belajar untuk menjadi fashion designer. Kemudian ada fashion design job title, berarti ini memang dia adalah seorang fashion designer. Nah, kalau turun ke bawah, ada nggak sih? Nah, ini ada fashion interest, aksesoris interest, berarti dia tertarik dengan jenis-jenis fashion aksesoris gitu. Ini bisa lo ketikin aja. Dan kemudian ada sizingnya juga. Sizing ini adalah kira-kira ada berapa orang yang terkumpul di dalam audience ini. Contoh si fashion accessories ini berarti ada 900 juta sampai 1M orang yang ada di dalam kriteria ini. Bisa juga misalnya karena lo mentargetkan hijab misalnya kita cari religion. Ada nggak ya? Nggak ada kayaknya ini. Coba kita cari spesifik ke Islam. Nah, di sini ada kayak Islamic Studies, ini orang-orang yang belajar tentang Islam. Islamic University ini kampus ya. Islamic Studies ada lagi di bawah. Atau Muslim misalnya. Jadi ini ada khusus muslimah, ada lagi. Jadi ibaratnya lo cari yang sesuai dengan interest yang lo mau. Nah, saran gue adalah cukup satu aja. Jangan terlalu banyak. Kalau gue pribadi, gue punya patokan minimal 1, maksimum 3. Jadi nggak mau lebih pilih dari 3. Turun lagi ke bawah. Ini ada placement.
Kalau udah di placement ini, kita bisa spesifik pertanyaan berikutnya. Iklan kita itu mau ditaruh di mana? Misalnya iklan kita itu hanya mau ditaruh di Facebook aja atau Instagram aja. Si Meta udah ngeluarin yang namanya advantage placement. Apa itu advantage placement? Jadi adalah penempatan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu milih sama kayak audience tadi, kita nggak perlu milih iklan kita mau ditempatin di mana. Jadi otomatis biar si Meta yang akan milih dengan sendirinya iklan kita itu lebih cocoknya ditaruh di mana atau ditempatkan di mana. Itu namanya advantage placement. Tapi kalau misalnya lo pengen ngedit, lo pengen punya preference sendiri, misalnya iklannya mau tayang di tempat tertentu, kita tinggal pencet edit di sini. Nah, di sini kita pilih manual placement. Di manual placement baru kalau kita ke bawah tuh ada pilihannya. Ada 4 di mana iklan kita akan tayang. Pertama itu di Facebook, kedua di Instagram, ketiga audience network. Audience network ini adalah aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang bekerja sama dengan Meta. Dan kemudian ada lagi Messenger. Tapi kalau misalnya mau Facebook, Instagram, silahkan centang dua-duanya. Kalau sudah kita pencet next, kita akan masuk ke dalam Add Creative section. Add Creative ini gue nggak akan bahas di video ini karena takutnya terlalu panjang, jadi kita akan bahas di video kita berikutnya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai adset. Semoga lo bisa mencerna apa yang gue coba jelasin. Kalau misalnya masih kurang, coba silakan DM gue di Instagram @ivananwar.id. Oke, I'll see you guys on the next video. Bye-bye.